Sholat Idul Fitri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya adalah sunnah. Bal hiya afdalun nawafil. Bahkan sholat Idul Fitri ini merupakan paling afdalnya ibadah sholat sunnah. Kan sholat sunnah ini banyak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah taraweh, ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah tasbih, ada sholat sunnah taubah. Yang paling afdal di antara sholat sunnah itu adalah sholat sunnah Idul Fitri dan sholat sunnah Idul Adha. Makanya jangan sampai kita kelewatan. Karena memang ada sebagian orang padahal dia sehat, ada kemampuan, tapi malas untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, atau bahkan ada orang yang sholatnya cuman sholat Idul Fitri. Ada juga nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Yakni di dalam satu kampung harus ada sekelompok orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau tidak ada, misalnya di satu kampung nih, ada umat Islamnya, tapi tak ada melaksanakan sholat Idul Fitri di hari raya Lebaran 1 Syawal, maka berdosa satu kampung itu. Karena hukumnya adalah fardu kifayah menurut sebagian ulama. Dan pendapatnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat Idul Fitri ini hukumnya wajib ain. Maka orang yang bermadzhab dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah, semuanya itu yang mukallaf, yang tidak punya uzur, wajib melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka dari itu kalau ada di antara kita nih, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang zakatnya mentaklid mazhab Imam Abu Hanifah, jangan sampai tak ada sholat Idul Fitri. Walaupun tidak masalah sih sebenarnya. Saya mau taklid masalah zakatnya Ustaz, tidak masalah. Sholat Idul Fitrinya mau dengan mazhabnya saya sendiri Imam Syafi'i, tidak masalah. Tapi kalau bisa tetap bagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kapan waktunya itu Ustaz? Dimulainya sholat Idul Fitri itu kapan? Biasanya di Masjid Baitul Ma'mur dan di Masjid Pontianak ini sholat Idnya itu dimulai jam berapa para hadirin? Jam 7 ya, betul? Dimulai jam 7. Tapi sebenarnya waktu sholat Idul Fitri itu udah mulai dari terbitnya matahari. Matahari terbit, waktu sholat Idul Fitri udah mulai. Sekarang waktu syuruknya kita jam 5:45. Jam 5:45 nih para hadirin, bagi orang yang mau langsung sholat Idul Fitri itu udah boleh. Cuman jarang orang yang langsung melaksanakan jam 5:45 pas masuk waktu syuruk. Masih belum sempat Ustadz mau mandi, mau pakai baju barunya, masih belum sempat, mau datang lagi ke masjid. Soalnya baru selesai sholat subuh dan masjid pun masih belum siap, masih bersih-bersih biasanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya oleh kita ditakhir pelaksanaannya sampai jam 7. Nah, maka waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri itu yang pertama waktunya itu adalah tanggal 1 Syawal. Tidak bisa sholat Idul Fitri dilakukan di lain tanggal 1 Syawal para hadirin. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu sholatnya dimulai dari terbitnya matahari. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari. Yakni sampai masuknya waktu zuhur. Ini adalah waktu bagi kita untuk melaksanakan sholat Id. Jadi tidak mesti jam 7. Kalau kita mau sholatnya misalnya jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh.
Tidak masalah karena waktunya sampai duhur para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga di dalam melaksanakan salat Idul Fitri ini ada beberapa kesunahan yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama para hadirin, memang kata ulama waktunya itu dimulai dari terbitnya matahari, tetapi sunnah untuk diakhirkan sampai apa? Sampai mataharinya naik dengan kadar 1 tombak, supaya tidak melakukan ibadah salat di waktu yang diharamkan untuk melakukan salat-salat tertentu. Karena memang dari terbit matahari sampai naiknya matahari dengan kadar 1 tombak ini ada beberapa salat yang kita itu dilarang untuk melakukannya. Tapi bukan semua salat, beberapa salat saja. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sunnah bagi orang yang ingin melaksanakan salat Idul Fitri untuk mengakhirkan pelaksanaannya sampai matahari naik dengan kadar 1 tombak, yakni sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. Berarti kalau waktu syuruknya itu jam 5:45, berarti jam 6:01 itu udah boleh bagi kita untuk melakukan salat Idul Fitri. Bukan boleh, itu sunnah para hadirin. Kalau bolehnya sebelum itu boleh, tapi sunnah untuk kita akhirkan. Bahkan kita di Pontianak mengakhirkannya sampai 1 jam lebih dari terbitnya matahari. Maka ini yang pertama kesunahan dari melaksanakan salat Idul Fitri. Yang kedua, sunnah untuk dikerjakan di dalam masjid. Kalau memang masjidnya mampu menampung jamaah. Kalau memang masjidnya tidak mampu menampung jamaah, maka boleh di tempat-tempat yang lain yang luas, seperti di lapangan yang luas para hadirin boleh. Sebagaimana yang dilakukan di beberapa tempat di kota Pontianak, misalnya kayak di Korem itu di lapangan, di Yarsi juga di halaman depan Yarsi itu dilaksanakan sholat Lebaran biasanya, dan di Kota Baru. Nah, ini yang saya tahu nih, pelaksanaan sholat Lebaran di lapangan ataupun di luar masjid. Di mana? Di Korem, di Yarsi, dengan di Kota Baru, dan mungkin ada di sebagian tempat yang juga melaksanakan sholat idnya di luar masjid. Nah, kemudian kesunahan yang ketiga berkaitan dengan Lebaran, tidak berkaitan dengan ibadah sholatnya, adalah menghidupkan malam Lebaran dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sunnah para hadirin, memakmurkan waktu malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal sholat isya dengan sholat subuh kita berjamaah. Dan kalau bisa kita bangun 1 jam sebelum azan subuh, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat tahajud, membaca Al-Quran, beristighfar para hadirin. Saya masih ingat waktu saya di pondok di pesantren Darul Mustafa, itu kalau udah malam Lebaran kita menghidupkan malam Lebaran bersama para santri dan juga guru kita Al Habib Umar. Jadi sekitar jam 1 malam santri udah ngumpul di masjid, kemudian melaksanakan sholat isya berjamaah, i'adah, mengulang sholat isya berjamaah. Ketika masuk waktu isya, di awal waktunya itu kita sholat isya para hadirin. Nah, cuman nanti jam 1 malam sholat isya lagi berjamaah, mengulang lagi sholat isyanya. Kemudian setelah itu langsung duduk, bagian yang hafal Quran bersama Habib Umar, bikin halaqah para hadirin, bikin lingkaran,
baca Al-Quran dengan Habib Umar. Bagi sebagian santri yang hafal Quran cuman misalnya masih segan untuk gabung dengan Habib Umar, bikin halaqah di tempat yang lainnya. Beberapa santri yang dah hafal Quran juga bikin halaqah para hadirin. Jadi ramai masjidnya itu dengan halaqah-halaqah. Apa yang dibaca Ustaz? Al-Quran. Nah, nanti dapat beberapa bacaan itu sambil bertakbir para hadirin. Nah, Habib Umar nanti kalau udah dapat beberapa makra Al-Quran yang dibaca nanti bertakbir. Sampai kapan? Dari jam 1 malam, sekitar jam 1 malam sampai azan subuh kurang 1 jam. Nah, azan subuh kurang 1 jam, setengah jamnya dipakai untuk baca doa khatmil Quran. Karena bacaan doa khatmil Qur'annya panjang di sana para hadirin. Nah, setengah jamnya dipakai untuk baca khatmil Qur'an, setengah jam berikutnya dipakai untuk membaca wiritan sebelum fajar ataupun sebelum subuh. Nah, maka kita dianjurkan ketika berada di malam lebaran untuk menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keutamaan di dalam melakukannya para hadirin. Disebutkan di dalam riwayat hadis, man ahya lailatayil aidaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan 2 malam lebaran, malam lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah akan menghidupkan hatinya di mana kebanyakan hati orang itu mati. Artinya Allah akan menselamatkan dia dari fitnah yang ada di akhir zaman. Karena sekarang kita berada di akhir zaman, banyak fitnah para hadirin. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, bingung kita. Mana yang benar nih? Yang satu bilang yang A benar, yang B salah. Yang satu bilang yang B salah, yang A benar. Nah, kalau kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa salah langkah. Lebih condong kepada kebatilan yang kita sangka benar. Maka dari itu perlu bagi kita untuk minta petunjuk kepada Allah. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, perlihatkan kepada kami ya Allah yang benar itu benar, dan anugerahkan kita untuk bisa mengikuti kebenaran itu, dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Jangan sampai kita yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, mengikuti kebatilan, meninggalkan kebenaran. Tapi orang yang menghidupkan malam lebaran, insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah akhir zaman, selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan artinya orang yang menghidupkan malam lebaran, maka Allah akan memuliakan dia dengan husnul khatimah. Allah jauhkan dia dari su'il khatimah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada riwayat hadis yang mengatakan, barang siapa yang menghidupkan 4 malam dengan beribadah kepada Allah, maka dia wajib untuk masuk ke dalam syurga. Malam Tarwiyah, malam Arafah, malam lebaran Idul Fitri, malam lebaran Idul Adha. 4 malam ini kita makmurkan dengan beribadah kepada Allah, pahalanya wajib masuk surga. Sebagian riwayat yang lain mengatakan ada 5 malam. 1 malamnya adalah malam nisfu Sya'ban. 6. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesunahan yang ketiga adalah mandi. Di hari raya lebaran kita disunahkan untuk mandi. Dan mandinya ini para hadirin itu karena harinya, bukan karena sholatnya. Apa itu maksudnya Ustaz? Maksudnya setiap orang muslim di hari raya lebaran, seperti apapun keadaannya,
selama bukan sakit yang tak boleh nyentuh air, disunnahkan untuk mandi. Walaupun dia tak ada mau sholat, walaupun dia tak ada mau sholat lebaran. Ustaz, saya wanita yang haid, di hari raya lebaran tak mungkin saya sholat Idul Fitri. Apakah saya masih sunnah untuk mandi? Sunnah untuk mandi para hadirin, walaupun dia wanita yang haid, tapi bukan mandi hadus, tapi mandi untuk melakukan kesunnahan di hari lebaran. Maka sunnah untuk mandi bagi siapa saja manusia yang beragama Islam, yang mau sholat, yang tidak mau sholat, yang haid ataupun yang tada, yang nifas ataupun yang tada, semuanya disunnahkan untuk mandi. Kapan dimulainya waktu mandi ini? Kapan? Dari pertengahan malam. Sunnah untuk mandi dari pertengahan malam. Jadi sekarang ini sekitar jam setengah 12. Nah, itu kita udah sunnah untuk mandi hari raya lebaran. Nah, kita katakan tadi mandi di hari raya lebaran itu karena harinya, bukan karena sholatnya para hadirin. Beda dengan mandi di hari Jumat. Sekarang kita kan hari Jumat, betul? Di hari Jumat sunnah untuk mandi, tapi bagi siapa? Bagi orang yang mau sholat Jumat. Kalau ada orang yang tidak sholat Jumat seperti para wanita, tidak sunnah mandi di hari Jumat karena dia tidak mau sholat. Tapi kalau lebaran semuanya sunnah untuk mandi. Yang kelima kesunahannya adalah at-tatayyubu wa tazayyun, yaitu pakai wangi-wangian dan berhias, yakni memakai pakaian kita yang paling baik, memakai pakaian kita yang paling mahal. Tidak mesti baru sebenarnya para hadirin, yang penting mana pakaian kita yang terbaik, itu yang kita pakai di hari raya lebaran ini sunnah. Nah, dan juga memakai wewangian yang paling harum. Mana yang paling harum kita pakai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam kesunahan di dalam melaksanakan salat Idul Fitri adalah datang awal bagi selain imam dan khatib tentunya. Kalau imam dan khatib sunnah untuk datangnya agak telat. Kalau makmum sunnah untuk datang awal. Jadi kalau bisa kalau salat Idnya dimulai jam 7, jam setengah 7 kita udah ada di masjid para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sunnah untuk datang melaksanakan sholat Idul Fitri ini dengan berjalan kaki. Nah, apalagi sekarang nih krisis bensin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok kebetulan untuk menghemat bensin, jadi datang ke masjidnya jalan kaki, ramai-ramai para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah, karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad itu kalau melaksanakan sholat lebaran, maka beliau berjalan kaki mencari jalan yang lebih jauh, Nah, pulangnya mencari jalan yang lebih dekat. Kenapa Ustaz? Karena datang ke masjid itu pahalanya besar para hadirin. Satu langkah kaki yang kita gerakkan untuk menuju ke tempat kita melaksanakan ibadah salat itu menghapus kepada dosa dan juga menarik kepada pahala. Satu langkah kaki menghapus dosa, satu langkah yang lainnya menghapus dosa. Makanya Nabi Muhammad itu kalau melaksanakan sholat lebaran berjalan kaki. Nah, dan sekarang di keadaan yang krisis bensin ini bisa kita amalkan, ya? Betul enggak para hadirin? Dan kalau kita di pesantren Darul Mustafa itu di sana biasanya kalau lebaran itu jalan kaki para hadirin, tidak ada yang pakai motor. Tapi rombongan bersama Habib Umar.
bawa bendera sambil bertakbir, jalan kaki dengan masyarakat dan para santri. Jadi ngumpul di rumahnya Habib Umar, kemudian jalan kaki sama-sama ke masjid, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sunnah untuk berjalan. Berangkatnya cari jalan yang lebih jauh, pulangnya ngambil jalan yang lebih dekat. Nah, dan di pertengahan jalan itu kita disunnahkan untuk bersedekah. Misalnya ketemu sama orang, anak kecil misalnya, para hadirin kita kasih. Itu seperti ini yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian sunnah bagi kita di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri itu untuk lebih agak diakhirkan dibandingkan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu para hadirin kalau bisa dipercepat. Kenapa Ustadz? Karena setelah itu supaya banyak waktu bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Makanya sholat Idul Adha sunnah untuk dipercepat. Waktu pelaksanaannya yakni, kalau biasanya dilaksanakan jam 7, maka jam 7 kurang 15 menit kita udah kerjakan. Atau jam 7 kurang setengah jam, jam setengah 7 kita kerjakan. Kalau salat Idul Adha. Tapi kalau salat Idul Fitri sunnah untuk agak diakhirkan. Jam 7 itu udah pas. Supaya apa Ustadz? Supaya orang yang belum membayar zakat fitrah masih ada kesempatan membayarnya sebelum selesai sholat lebaran. Nah, kemudian yang sunnah juga adalah para hadirin setelah subuh besok kita sunnah untuk makan dulu setelah sholat subuh. Tidak mesti makan makanan berat, malahan yang sunnah itu adalah memakan kurma dengan bilangan ganjil 3 ke 5 ke sebelum sholat. Supaya apa? Supaya ada perbedaan dengan hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya habis subuh kita tidak makan. Maka sekarang Lebaran Idul Fitri kita sunnah untuk makan setelah sholat subuh, setelah masuk waktu subuh, sebelum berangkat ataupun sebelum melaksanakan sholat Lebaran kita sunnah untuk makan kurma. Maka juga dulu para hadirin di Pondok Darul Mustafa saya banyak ceritakan karena memang apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan apa yang ada di kitab, apa yang diterangkan oleh para ulama. Kita itu dulu di sana di hari raya Lebaran nih para hadirin, di hari raya Lebaran. Habis sholat subuh itu para santri dan masyarakat itu duduk bersama Habib Umar. Ngapain Ustadz? Ngaji para hadirin. Masya Allah, tabarakallah. Padahal hari raya Lebaran, habis sholat subuh ngaji. Apa yang dikaji? Hal-hal yang berkaitan dengan Lebaran. Cuman kitab aja dibaca, tidak dijelaskan, hanya dibaca saja. Habib Umar dengar ada yang baca para hadirin. Kok tidak dijelaskan Ustadz? Karena orang Arab semua kan, atau walaupun yang bukan orang Arab, tapi bisalah paham sedikit kitab yang dibaca itu. Jadi tidak perlu dijelaskan, cukup didengar saja. Mungkin ada sebagian kalimat yang dijelaskan oleh Al Habib Umar. Nah, dibaca tentang kesunahan sholat Lebaran dan hal-hal yang berkaitan dengan Lebaran. Nah, beda halnya dengan kalau kita mau melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau ingin melaksanakan sholat Idul Fitri, sebelum berangkat, sebelum melaksanakan sholatnya, kita disunahkan untuk makan dulu. Kalau untuk melaksanakan sholat Idul Adha, disunahkan kita untuk imsak, jangan makan. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau di Lebaran Idul Adha, habis sholat subuh tidak makan Nabi Muhammad. Sampai kapan? Sampai menyembelih hewan kurban dan memasak hewan kurbannya. Baru itu yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para hadirin tinggal 13 menit lagi. Cara melaksanakan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri ini berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama disunnahkan untuk bertakbir sebanyak 7 kali. Yakin. Baina du'ail istifta wa ta'awud.
Dan di rakaat yang kedua itu bertakbir sebanyak 5 kali. Jadi selain takbiratul ihram, 7 kali ini selain takbiratul ihram. Dan kita tetap disunahkan untuk membaca doa iftitah. Niatnya usalli sunnatan li'idil fitri ma'muman lillahi ta'ala. Niat sengaja saya melaksanakan salat Idul Fitri sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian Allahu Akbar. Ini takbir apa? Takbiratul ihram, dan dihitung. Setelah itu baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, seperti biasa. Setelah baca doa iftitah, jangan baca Al-Fatihah. Langsung bertakbir lagi. Allahu Akbar. Sunnah untuk mengangkat tangan. Waraf'ul yadaini fiha, angkat tangannya. Sebanyak 7 kali kita bertakbir para hadirin. Allahu Akbar 7 kali di rakaat yang pertama. Di rakaat yang kedua itu kita bertakbirnya sebanyak 5 kali. Setelah takbir intiqal, takbir dari sujud ke berdiri itu tidak dihitung. Nah, dan sunnah juga untuk membaca takbirnya dengan nyaring, baik imam ataupun makmum, baca takbirnya dengan nyaring. Berbeda dengan takbir intiqal. Kalau takbir intiqal itu yang sunnah nyaring hanya imam, makmum tidak perlu membacanya dengan nyaring. Tapi kalau takbir ini dibacanya dengan nyaring para hadirin. Dan juga sunnah bagi kita untuk membaca al-baqiyatus salihat di antara takbir-takbir yang kita baca. Apa itu al-baqiyatus salihat, Ustaz? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setelah bertakbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian juga sunnah untuk setelah bertakbir itu untuk meletakkan tangan kita yang kiri di bawah, yang kanan di atas, dan di bawah dada para hadirin. Ya, ini ketika bertakbir letakkan tangan kita seperti kita sholat biasa. Jangan pula Allahu Akbar lalu tangan kita di bawah gini, enggak. Kembalikan ke tempat yang biasa seperti kita salat. Nah, kemudian setelah itu para hadirin, kita sunnah sebelum membaca Al-Fatihah untuk membaca ta'awud. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru Al-Fatihah dibaca. Dan di dalam salat Idul Fitri ini yang sunnah untuk dibaca oleh imam, rakaat pertama adalah surat Qaf. Tapi ini agak panjang para hadirin. Yang rakaat kedua surat Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, Al-Qamar. Nah, tapi kalau tidak mau baca surat itu, boleh membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini yang sunnah. Makanya kalau bisa yang kita baca adalah surat-surat yang sunnah. Jangan kita pakai nafsu kita, biar lebih keren aku mau baca ayat-ayat yang lain. Yang sekiranya kata orang, oh ini tak hafal saya ini, berarti ini hafal Quran. Enggak para hadirin. Yang keren itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau kita tak hafal misalnya, maka tidak masalah pakai surat yang lain. Tapi kalau kita hafal, maka rakaat pertama minimal baca Al-A'la, kedua baca hal ataka hadisul ghasyiyah. 6. Dan juga sunnah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah salat Id untuk berkhutbah. Ini kalau salat Idnya dilakukan berjamaah. Karena salat Id itu tidak mesti berjamaah para hadirin. Beda halnya dengan salat Jumat. Salat Jumat tidak sah kecuali dengan berjamaah. Salat Id boleh saja kita salat sendirian di rumah. Tapi kalau kita salat sendirian tak perlu berkhutbah. Siapa yang mau dengarkan? Dia yang salat sendirian, dia yang berkhutbah, siapa yang mau dengarkan? Sunahkan berkhutbah bagi
bagi yang melaksanakan sholat id secara berjamaah. Setelahnya, kalau sholat Jumat kan kita sebelum sholat Jumat berkhutbah, kalau lebaran setelah sholat Jumat. Kemudian kita juga disunahkan untuk bertakbir di malam lebarannya dan di hari lebarannya. Di lebaran Idul Fitri takbirnya namanya takbir mursal. Waktunya mulai masuk waktu maghrib sampai imam selesai melaksanakan sholat id. Ini waktu kita bertakbir. Nah, jadi nanti malam habis adzan maghrib itu kita udah boleh bertakbiran. Habis itu habis isya jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 boleh bertakbiran para hadirin bebas. Nah, sampai kapan Ustaz? Sampai imam selesai sholat id. Setelah itu jangan takbiran lagi. Karena ada sebagian tempat itu habis duhur masih takbiran. Itu udah tidak disunahkan lagi. Belum move on Ustaz. Dengan malam takbiran, dengan takbiran ini belum move on. Belum move on tapi udah selesai waktunya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau kita di lebaran Idul Adha. Itu ada takbir muqayyadnya sampai selesai hari tasyrik. Tapi di lebaran Idul Fitri takbirnya itu sampai kapan? Sampai imam selesai sholat lebaran Idul Fitri. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan Ramadan kita ini. Di akhir bulan Ramadan kita keluar dengan keadaan baik, keluar dengan keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di hari raya lebaran kita mendapatkan ampunan dari Allah, ketaatan kita bertambah dan kita semakin jauh dari kemaksiatan dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tetap memberikan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur, bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan yang sangat baik, istiqamah beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.